Sesuatu yang dilakukan setan itu adalah wiswasnya itu adalah al-khannas, bentuknya tidak seperti yang kita lihat, seperti yang kita dengar, karena dia selalu yuzayyin al-fawahish, selalu mengcover, selalu menjadikan keburukan-keburukan itu seolah-olah itu menjadi baik, sehingga orang kemudian tertipu ya dengan tipu daya setan itu sendiri. Tapi wal maqsumu min man asamahullah. Tapi ada orang yang bisa terjaga dari godaan setan itu dengan catatan bahwa dia meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintahnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya itu harus kuat. Ya. Jangan minta pertolongan sama Allah dari godaan setan, tapi kita berteman sama setan. Tidak mungkin. Iya kan? Kata Allah, lu main-main, lu pas giliran lagi nggak senang aja lu sama setan, lu minta sama gua, padahal lu berteman sama setan. Nah kira-kira kalau yang demikian, yang menolong itu mau kasih pertolongan enggak sama kita? Ya enggak. Nah seperti orang lah, manusia ya dalam kehidupan nyata kita. Misalnya ada si A sama si B berkawan gitu kan. Ada masalah, kita lagi minta tolong sama orang si C gitu. Tolongin gua apa lagi, ini kata si C apa? Lah kebun penana. Giliran sekarang aja lu minta sama gua tagihan kepepet. Kira-kira begitu kan? Sama. Allah pun ketika kita minta perlindungan, kemudian Allah tidak melindungi kita misalnya, atau tidak memberikan pada saat itu perlindungannya, karena mungkin dilihat bahwa permintaannya itu setengah hati. Buktinya apa? Ya mungkin ternyata masih berkawan, masih berteman sama setan. Makanya dalam konteks kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini perlu ada pembersihan tauhidnya, tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya. Makanya qul a'udzu birabbin nas rububiyah, malikin nas uluhiyah, ilahin nas tauhid uluhiyah. Minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas. Waqad thabata fis sahih, dan termaktub di dalam hadis sahih, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarin. Tidaklah seorang pun di antara kalian itu kecuali Allah telah mengutus korinnya tadi, yaitu tadi setan yang diutus untuk yuwaswisu fi sudurin nasi. Itu sudah pasti di hadisnya, hadis sahih. Waqala al-Imam Ahmad, dan telah berkata oleh Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Asim sami'tu Aba Taminata yahdusu an wadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ustira bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himaruh. Jadi ada seorang sahabat, jadi hadis ketiga, dia membonceng naik onta bersama himar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Himar, tahu nggak himar? Himar tahu nggak himar? Keledai, bahasa Indonesianya keledai. Keledai tahu nggak keledai? Kayak apa bentuknya? Nah, kayak kuda, kecilan, badannya kecil, kepalanya kepala kuda, badannya kecil, tapi kuat, ditunggangin walaupun kecil, muatannya itu lebih besar daripada badannya itu dia kuat. Makanya di sini bisa ditunggangin berdua, Rasul dan salah seorang sahabat membonceng atau nunggang kuda himar, ya himar, keledai. Fakultu ta'ishu syaitan, kepleset itu kudanya gitu, himarnya itu gitu kan. Kemudian dia mengutuk setan itu. Kalau kata kita mah usyad deh, gitu kira-kira lah bahasanya. Ta'ishu syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bersabda, la taqul ta'ishu syaitan, jangan kamu mengumpat setan atau disamain setan. Kalau kita kan biasanya ucapannya itu adalah buset deh, gitu kira-kira gitu ya. Atau apalah, sialan nih setan, kira-kira gitu lah. Fa innaka idza maka sesungguhnya jika engkau mengatakan ta'isyu syaitan ta'azama, kalau kita gituin dia jadi besar, jadi membesar. Artinya bahwa berhasil dia kan. Padahal itu bukan setan, enak aja setan. Jadi seolah dia kuat gitu loh. Ta'azama syaitan. Wa qala bi quwwati sur'atuhu wa idza qulta bismillah tasagara hatta yasiru mithlu dzubab. Tapi kalau kita kemudian mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar gitu. Jadi kalau ada apa-apa jangan khusyuk atau semacam itulah gitu kan. Kenapa? Kalau begitu dia jadi keras kepala, jadi membesar. Tapi seharusnya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bilang Allah Akbar, astagfirullah dan seterusnya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu dikatakan dia akan tasaghur, jangan mengecil. Ciut. Nah, di sini bukan ciut hatinya, tapi juga physically ya, berarti kan secara fisik juga mengecil.